warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maulidiati Fani Alvin NH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan isu tentang Jawa Timur darurat agraria, industri ekstraktif khususnya tambang dan energi masih menjadi lokomotif kebijakan energi dan ekonomi nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Hal ini semakin diperkuat dengan beberapa kebijakan yang telah lahir seperti Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur skala regulasi perizinan pertambangan. Undang-Undang Kehutanan terakhir adalah Undang-Undang Omnibus Law. Kebijakan-kebijakan ini kerap mempengaruhi bagaimana struktur agraria hanya dilihat sebagai suatu komoditas yang dapat diekstraksi maupun dikuasai sebesar-besarnya untuk kepentingan para pemilik modal. Berdasarkan data Kementerian ESDM per bulan Agustus tahun 2023, terdapat setidaknya 734 perusahaan tambang yang telah memiliki legalitas atau mengantongi izin, baik itu izin wilayah, izin usaha pertambangan maupun izin usaha pertambangan yang beroperasi berdasarkan ragam dan jenis komoditas. Sebagian besar aktivitas tambang berada di wilayah Tapal Kuda dengan jumlah perusahaan sebanyak 282 korporasi yang mencengkeram zona Tapal Kuda. Di urutan kedua ada zona Matraman dengan total 117 korporasi, disusul urutan ketiga zona Pantura sebanyak 118 korporasi, dan di urutan keempat zona Madura terhitung 91 korporasi, dan terakhir zona metropolis sebanyak 70 korporasi. Proses akumulasi dan perampasan ruang yang dilakukan secara terus-menerus merupakan satu keharusan dalam sirkuit kapitalisme. Dalam kajian agraria, proses perampasan melalui akumulasi ini merupakan satu kejadian yang melahirkan krisis, selalu ditandai dengan adanya eksplorasi alam, tanah, dan sumber daya, sehingga berdampak pada hilangnya sumber-sumber daya alam, khususnya sumber-sumber agraria. Dalam realitas sosial sebenarnya sering kita jumpai bagaimana proses akumulasi ruang hidup terjadi bukan hanya di perkotaan, justru ekspansi kapital juga masuk pada ruang pedesaan. Dalam hal ini perampasan ruang hidup yang layak sebab aktivitas pertambangan yang mengakibatkan kerusakan ekologis. Adanya bukan maraknya aktivitas tambang ilegal di Jawa Timur adalah masalah serius yang mengancam lingkungan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Tambang ilegal seringkali dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa mematuhi standar lingkungan yang ketat, sehingga berdampak buruk pada ekosistem alam, terutama hutan dan sungai. Misalnya di Blitar, di daerah Kedangu, Selotumpu, Kali Bladak, dan Sumber Asi merupakan temuan di lapangan. Di sana terjadi aktivitas tambang ilegal yang hingga kini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, solusi yang saya dapat tawarkan adalah harus adanya komunikasi antara pemerintah dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar aktivitas pertambangan, serta pemerintah harus menindak tegas tambang-tambang ilegal yang ada di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.